Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh dan percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Susan Asa Sere. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya Kapten Susana Asa, kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam program Oasis Fajar di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, hendak membaca dan merenungkan bagian firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau memohon kepadamu, kiranya Engkau menuntun kami dan memberikan pengertian yang baik kepada kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya beri judul Pulih Bersama Tuhan. Pulih Bersama Tuhan. Saudara, kitab Nehemia adalah kitab yang ditulis oleh Nehemia, seorang juru minum di kerajaan Persia pada saat Raja Artasastra memimpin di negeri itu. Nehemia adalah seorang Yehuda yang sangat terbeban dengan keadaan kampung halamannya, sebab setelah bangsa Israel dikalahkan oleh Nebukadnezar dan ditawan di Babel, maka kampung halaman Israel menjadi porak-poranda. Yerusalem, kota suci Israel, hancur. Bukan hanya kota tempat berteduh, tetapi bait Allah dan tembok Yerusalem yang mengelilinginya pun menjadi hancur. Setelah Babel dikalahkan oleh Persia, maka orang Israel diizinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka. Namun keadaan menyedihkan harus mereka terima, karena di sana tidak ada lagi tempat berteduh dan berlindung. Sebagai orang yang ingin kembali, ada begitu banyak orang yang merasa bahwa mereka kehilangan kampung halaman mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seseorang yang ingin kembali melihat keadaan kampung halamannya tetap menjadi baik, Nehemia memiliki keterbebanan yang sangat berat, yang sangat besar di dalam hatinya. Sehingga ia menghadap kepada Raja Artasastra dan meminta izin serta pertolongan
agar ia dapat kembali membangun kampung halamannya, dan permintaannya itu dikabulkan. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca bahwa Nehemia bersama dengan orang Israel telah berhasil mewujudkan kerinduan mereka. Nehemia, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak bekerja sendirian. Ia bekerja sama dengan bangsa Israel dan juga bekerja sama dengan Ezra untuk membangun kembali kota yang suci itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Ezra bertugas untuk membangun bait suci. Nehemia bertugas untuk membangun tembok Yerusalem. Bukankah itu sebuah kerjasama yang baik? Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerjasama yang baik itu menyebabkan Nehemia dan Ezra mampu untuk mewujudkan kerinduan hati mereka, bahkan kerinduan hati bangsa yang besar ini. Tentunya saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah bagi mereka. Sebab saudara, kalau kita baca dalam kitab Ezra pasal 4 dan Nehemia pasal 4, bahwa kita melihat ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan kepada mereka. Tantangan itu bukan dari lingkungan yang jauh, namun tantangan itu ada dari lingkungan di sekitar mereka. Orang-orang terdekat, orang-orang sebangsa dari mereka, bersebangsa dengan mereka. Dan juga mereka pun mendapat pertentangan dari orang-orang yang ada di luar mereka. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka atau bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nehemia dan Ezra, mereka dapat melewati semuanya itu karena mereka berfokus pada tujuan yang pasti, yaitu memulihkan keadaan bangsa Israel. Saudara, pulih artinya kembali menjadi baik, kembali menjadi sehat, kembali seperti semula. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya secara fisik, namun yang diinginkan oleh Nehemia dan juga Ezra adalah semuanya kembali utuh secara semuanya, baik itu fisik dan juga pemulihan dalam kehidupan rohani mereka. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa rahasia Nehemia dan Ezra sebagai pemimpin yang akhirnya dapat membawa pemulihan yang besar bagi bangsa Israel pada waktu itu? Saudaraku, rahasia Nehemia dan Ezra sebagai pemimpin yang dapat membawa pemulihan bagi bangsa itu adalah yang pertama, mereka hidup dengan mengandalkan doa. Yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia dan Ezra agar supaya bangsa ini kembali pulih, keadaan bangsa ini kembali pulih secara fisik dan juga secara rohani, maka yang mereka lakukan adalah hidup dengan mengandalkan doa. Saudara, doa adalah kekuatan semua orang saat terjadi pergumulan yang berat. Sebelum menghadap raja, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia berdoa. Kita bisa baca dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sadar bahwa hanya dengan kekuatan doa, maka Nehemia melakukan hal tersebut. Nehemia percaya bahwa hati yang keras dapat dilunakkan dengan doa. Pergumulan yang berat dapat dijawab dengan doa. Dan doa itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengantar Nehemia dan Ezra untuk mendapatkan kasih dan belas kasihan dari para pemimpin. Doa dapat membuat tantangan yang berat terselesaikan dengan mudah. Di dalam doa Nehemia, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah permohonan, ada sebuah pengakuan dosa, ada sebuah keyakinan akan janji Allah, dan ada sebuah penyerahan yang sungguh kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa dari Nehemia dan Ezra mengantar mereka mendapatkan kasih karunia Allah lewat para pemimpin dan penguasa pada
saat itu. Sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan dapat mereka lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang saat ini sedang engkau alami, keadaan apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, apapun saat ini yang sedang kita gumulkan, yang harus kita ketahui bahwa ketika kita ingin agar semuanya menjadi baik, semuanya menjadi indah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengandalkan doa di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam doa. Setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan. Setiap saat kita harus meminta kepada Tuhan. Bahkan ketika doa kita seolah-olah tidak terjawab sekalipun menurut kita, maka kita diharapkan untuk tidak berhenti berdoa. Sebab di dalam doa kita, saudara, ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Ada kemampuan yang akan Tuhan berikan untuk kita dapat melihat semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Esra, Nehemia berdoa sebelum mereka melakukan segala sesuatu. Keinginan hati mereka sampaikan kepada Tuhan lewat doa mereka. Ketika mereka bekerja, mereka mengawali semuanya dengan doa. Dan di situ mereka melihat ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menolong mereka dan memampukan mereka. Saat kita ingin dipulihkan, maka kita harus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sebab dengan doa kita, maka ada kekuatan yang akan kita peroleh. Hal kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang dilakukan oleh seorang Nehemia dan juga Esra ketika mereka menginginkan pemulihan terjadi atas kehidupan bangsa mereka, bangsa yang besar, bukan hanya secara fisik namun dalam kehidupan rohani, maka yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan. Ketika saudara yang diberkati oleh Tuhan kita ingin dipulihkan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kita menjalani hari-hari kita. Saudara, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi pengingat yang baik bagi kita. Nehemia bukan seorang ahli agama, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ia hanya seorang yang biasa yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin kota. Tetapi bersama Nehemia ada Esra. Esra adalah seorang imam yang paham tentang Taurat atau yang paham tentang firman Tuhan. Nehemia sadar bahwa pemulihan bukan hanya sekedar terjadi pada fisik atau terjadi pada satu tempat, terjadi pada satu kota, bukan hanya sekedar pemulihan fisik. Namun Nehemia tahu dan meyakini bahwa pemulihan secara rohani pun harus berjalan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Esra mengerjakan pemulihan terhadap atau perbaikan terhadap bait Allah. Namun bukan hanya sekedar bait Allah yang berdiri tegak, yang harus berdiri tegak. Namun iman orang-orang Israel, keyakinan orang-orang Israel pun harus dipulihkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan yang saat itu dipikirkan oleh Nehemia dan Esra bukan hanya pemulihan terhadap kota-kota benteng mereka, bukan hanya pemulihan terhadap kubu-kubu tempat tinggal mereka, atau membangun kembali tembok yang kokoh yang hanya akan dapat melindungi mereka. Namun pemulihan yang sesungguhnya harus menjadi seimbang dengan pengenalan mereka akan Tuhan melalui firman Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat pertama sampai ayat yang ke-9, Esra menjalankan tugasnya. Bukan hanya sekedar berbicara untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua orang. Pada ayat yang ketiga dikatakan untuk semua orang, laki-laki dan perempuan. Agar apa? Supaya saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar supaya semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak,
sampai kepada para lansia, semua orang yang ada di Israel, saudara, mereka terus dapat mengenal Allah. Pemulihan yang sesungguhnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dapat terjadi saat kita mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah lewat apa? Mengenal Allah lewat firman-Nya. Mengenal Allah lewat apa yang diucapkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Mengenal Allah lewat apa yang disampaikan oleh para nabi di dalam firman-Nya. Mengenal Allah lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima, Tuhan katakan, tinggal di dalam aku dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Artinya bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan. Pemulihan yang akan kita peroleh bukan hanya untuk diri kita, namun pemulihan yang kita peroleh untuk semua orang. Saudara bisa bayangkan ketika Esra membaca bagian firman Tuhan itu, maka seluruh bangsa itu menangis. Seluruh bangsa itu bersuka cita, tapi sambil karena bersuka cita mereka terharu bisa mendengar lagi Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Mereka menangis di dalam tangisan itu ada ucapan syukur dan sukacita karena mereka kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita jika pada waktunya kita tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan? Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita ingin dipulihkan, maka mari kita terus cari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Bukan hanya pada saat kita mendapatkan masalah, saudara. Bukan hanya saat kita ada dalam keadaan terpojok. Bukan hanya saat kita ada dalam pergumulan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Tidak. Namun setiap saat kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Anda mau hidupmu dipulihkan saat ini, maka mari kita belajar mencari Tuhan lewat firman Tuhan. Saat kita menginginkan agar supaya hidup kita menjadi lebih baik dari saat ini, maka kita belajar untuk mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Saat kita menginginkan hidup kita dapat kita jalani dengan penuh sukacita, maka mari kita kenal Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Esra mengajarkan kembali firman Tuhan. Dan bangsa Israel bersuka cita. Bahkan bangsa Israel begitu terharu sebab mereka kembali bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika ingin memulihkan hidup kita, jangan berhenti mencari Tuhan lewat firman-Nya. Setiap hari baca dan renungkan agar hidup kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan, agar hidup kita tetap atau dapat dipulihkan oleh Allah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh Nehemia dan Esra, maka yang harus kita lakukan yang ketiga pada ayat yang ke-10 sampai ayat 19, tetaplah hidup dalam rasa syukur kepada Allah. Bangsa Israel dapat merasakan kebaikan Allah. Saudara, hari raya Pondok Daun adalah hari raya ucapan syukur atas berkat Tuhan karena hasil panen yang melimpah. Dan saat itu mereka bersyukur atas tuntunan dan berkat Tuhan yang sudah mereka terima dalam kehidupan mereka. Mereka telah melewati banyak hal. Bangsa Israel telah melewati banyak hal. Dan Tuhan terus menyatakan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pun dapat mengalami pemulihan dari Tuhan jika hidup kita dipenuhi oleh rasa syukur. Pemulihan bisa kita alami saat rasa syukur tetap tinggal di dalam hati kita.
Pemulihan dapat kita nikmati saat rasa syukur tetap menjadi bahagian kehidupan kita. Bangsa Israel merasakan hal tersebut. Saudara dan saya pun dapat merasakan hal tersebut. Masa-masa sulit yang saat ini sedang kita alami, masa-masa sulit yang saat ini sedang kita hadapi, dapat kita lewati jika hidup kita terus bersyukur. Jika hidup kita terus ada di dalam tangan kasih Tuhan. Jika hidup kita terus kita serahkan hanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak mudah untuk menjalani kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan, rintangan demi rintangan. Namun ketika kita hidup di dalam rasa syukur kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita alami dapat kita jalani bersama dengan Tuhan. Bangsa Israel dipulihkan. Bangsa Israel mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan melalui Nehemia dan Ezra. Ketika mereka mengandalkan doa di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka membaca, merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan ketika mereka hidup di dalam pengucapan syukur. Kita pun demikian. Kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk dipulihkan, mendapatkan pemulihan dari setiap hal yang kita alami, dari beban yang kita alami, dari segala penderitaan yang kita alami. Ketika kita mau cari Tuhan lewat doa kita, ketika kita mau cari Tuhan dan mengenal Tuhan lewat firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Dan jika kita mau terus bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tetap berdoa, untuk tetap mencari Tuhan lewat firman-Nya, dan untuk tetap bersyukur. Karena dengan demikian saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan sempurna yang datangnya dari Tuhan akan menjadi bahagian hidup kita. Selamat menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan agar kita dipulihkan. Jangan lupa untuk setiap hari berdoa dan mencari wajah Tuhan. Setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dan setiap hari hidup kita dipenuhi dengan rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami kembali pada pagi hari ini. Kalau Israel dipulihkan karena mereka berdoa dan mencari Tuhan, mereka dipulihkan karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka dipulihkan karena ucapan syukur terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Maka kami pun percaya, kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk dapat berdoa, untuk dapat mencari Tuhan lewat firman Tuhan, dan untuk selalu bersyukur dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dituntun untuk dapat melakukan kehendak-Mu lewat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa, supaya kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, namun kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami arahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Semua kami pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Hamba menyerahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ada dalam pergumulan kiranya Tuhan Engkau terus menopang mereka, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, untuk Radio Cakrawala yang terus berkumandang menyampaikan kabar baik. Biarlah berkat penyertaan-Mu menjadi bahagian semua kru Radio Cakrawala, mulai dari pimpinan sampai kepada kami yang bertugas untuk melakukan program demi program. Biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah atas kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanan-Nya. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami
di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.